Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Dewanata. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mata kuliah pedagogik tentang kotak 30, yang dimana isinya yaitu pernikahan yang diakhiri dengan perceraian merupakan suatu bukti bahwa pernikahan tersebut dilakukan oleh individu-individu yang sebenarnya secara pedagogis belum dewasa. Adapun dari kelompok yang akan tampil yaitu saya sendiri, Renaldi Dewanata, Rahmatania, Nadia Hijrina, Trisna Hartanti, Siska Nur Apriliana, Selby Silvanka. Langsung kita masuk kepada materi pertama, yaitu apa sih itu pernikahan dini? Adakah yang tahu apa itu pernikahan dini? Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan pengertian dari pernikahan dini itu. Yang pertama, pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Menurut Lutfiati 2008. Yang kedua, pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Menurut Nu'man 2009. Dan ketiga, dan menurut UNICEF, sebagai pernikahan dikategorikan sebagai pernikahan dini atau early marriage atau juga disebut sebagai pernikahan anak-anak atau child marriage apabila ada salah satu pihak yang masih berumur di bawah 18 tahun atau masih remaja. Lanjut untuk selanjutnya. Lalu, apa penyebab pernikahan dini itu? Ada dua faktor penyebab pernikahan dini, yaitu faktor dari sebab dari anak, yang kedua, faktor dari luar anak. Faktor dari sebab dari anak terdiri dari 3 faktor, yaitu faktor pendidikan, faktor telah melakukan hubungan biologis, faktor hamil sebelum menikah. Kemudian yang selanjutnya, sebab dari luar anak. Yang pertama, faktor pemahaman agama. Yang kedua, faktor ekonomi. 3, faktor adat dan budaya. Kemudian, dari pemahaman di atas, muncullah sebuah pertanyaan, siapakah yang harus disalahkan pada konteks seperti itu? Apakah orang tua? Apakah guru? Apakah masyarakat? Apakah pemerintah yang harus disalahkan pada permasalahan di atas? Maka dari hal tersebut kita jawab pada slide berikutnya. Sesungguhnya dalam pernikahan dini itu ada beberapa pandangan. Salah satunya yaitu pandangan Islam tentang pernikahan dini dan hukumnya. Yaitu menikah muda menurut Islam sendiri tidak melarang adanya sebuah pernikahan asalkan sudah balik dan sudah sanggup memberikan nafkah jasmani maupun rohani. Hukum Islam yang menyangkut pernikahan dini ada 3 hukum, yaitu ditinjau dari pandangan ilmu fikih, hukum menikah dini masih menuntut ilmu, hukum pernikahan dini untuk menghindari maksiat. Saya Nadia Hijrina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari pernikahan dini. Dampak pernikahan dini ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama ada dampak positif, yaitu yang pertama ada dukungan emosional. Dengan dukungan emosional, maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan atau ISG. Yang kedua ada dukungan keuangan. Dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat. Yang ketiga ada kebebasan yang lebih.
Dengan berada jauh dari rumah, maka akan menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional. Yang keempat, belajar memikul tanggung jawab di usia dini. Banyak pemuda yang waktu masa sebelum nikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka. Namun, pada saat mereka setelah menikah, di sini mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua. Yang kelima, menghindari pergaulan bebas. Salah satu alasan paling kuat untuk menikah pada usia yang sangat muda adalah untuk menghindarkan dua insan dari risiko melakukan pergaulan bebas yang melanggar ajaran agama dan norma sosial. Jika hal ini sudah tidak terhindarkan lagi dan memiliki risiko tinggi untuk melakukan perbuatan tersebut, maka pernikahan sudah tentu menjadi pilihan yang terbaik. Yang keenam, lebih bahagia. Riset menunjukkan bahwa persentase tertinggi orang yang berada di usia 20-28 tahun merasa sangat puas dengan kehidupan pernikahan mereka. Pasangan yang menikah pada rentang usia tersebut pada umumnya memiliki ambisi atau ego yang berlebihan. Lalu, apa dampak negatif dari pernikahan dini? Dampak negatif pernikahan dini yang pertama yaitu dampak biologis. Anak secara biologis, alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan, justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas, dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Yang kedua, ada dampak psikologis. Secara psikis, anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Yang ketiga, ada dampak sosial. Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Keempat, dampak terhadap suami. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda, tidak bisa atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi sehingga bisa menimbulkan perceraian. Yang kelima, dampak terhadap anak-anaknya. Pernikahan yang diakhiri dengan perceraian maka akan memberikan dampak negatif pada psikologis anak mereka. Yang keenam, dampak terhadap masing-masing keluarga. Apabila perkawinan di antara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun, apabila sebaliknya, keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya akan terjadi perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara efektif untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Yang pertama, ada memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya. Program ini bertujuan agar anak memiliki pengetahuan yang baik mengenai diri mereka dan agar mereka mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi yang baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Beberapa program yang telah dilakukan sebelumnya yaitu latihan keterampilan hidup tentang kesehatan, nutrisi, keuangan, komunikasi, negosiasi, pengambilan keputusan, dan tema lainnya yang terikat. Kemudian poin yang kedua yaitu mendidik dan menggerakkan orang tua dan anggota komunitas. Tujuan utama dari strategi ini ialah untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik, disebabkan karena di tangan keluarga dan anggota masyarakat yang tua lah keputusan pernikahan anak dilakukan atau tidak. Yang ketiga, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak. Contohnya di sekolah. Di sekolah, anak dapat mengembangkan keterampilan sosial sehingga memungkinkan adanya perubahan norma mengenai pernikahan dini. Yang pertama, menyiapkan, melatih, dan mendukung anak-anak perempuan untuk mendaftar sekolah. Yang kedua, program peningkatan kurikulum sekolah dan pelatihan guru untuk menyampaikan materi dan topik seperti keterampilan hidup, kesehatan seksual dan reproduksinya, HIV, AIDS, dan kesadaran peran gender.
Yang ketiga, program pemberian uang tunai, beasiswa, subsidi, seragam, dan suplai lainnya agar anak-anak perempuan bersedia menjalani proses belajar mengajar. Poin yang selanjutnya yaitu menawarkan dukungan ekonomi dan pemberian insentif pada anak dan keluarganya. Dan yang terakhir adalah membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini. Yang selanjutnya ada program penanganan pernikahan dini yang telah disesuaikan dengan budaya kolektivis Indonesia. Di sini terdapat 4 poin. Poin yang pertama ada peer support atau kelompok dukungan. Hal ini dilakukan agar tercipta aktivitas berbagai pengalaman antar sesama anggota. Yang kedua, psikoedukasi. Tujuannya untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini, sehingga harapannya terdapat perubahan sikap dengan alasan yang logis dan rasional. Yang ketiga, bekerja sama dengan lembaga formal setempat untuk memodifikasi kebijakan program yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah memodifikasi kurikulum sekolah dengan cara menambahkan materi tentang dampak negatif pernikahan dini. Dan yang terakhir yaitu follow up dengan metode kampanye. Dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media seperti poster, leaflet, tayangan video, dan sebagainya, yang di dalamnya dimuat konten terkait dengan dampak pernikahan anak baik secara fisik dan psikis. Upaya penanganan pernikahan dini. Yang pertama ada Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 7 ayat 1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat 2. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus dapat izin kedua orang tua. Namun, pemerintah mempunyai kebijakan tentang perilaku reproduksi manusia yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan keluarga berencana. Oleh karena itu, perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur minimal 21 tahun dan perempuan minimal berumur 19 tahun. Sehingga perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan bila pria kurang dari 21 tahun dan perempuan kurang dari 19 tahun. Poin yang kedua, yaitu bimbingan kepada remaja dan kejelasan tentang sex education. Yang ketiga, memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat. Resiko menikah dini. Yang pertama, kurangnya perawatan sebelum hamil dan sebelum melahirkan. Yang kedua, mengalami pendarahan saat melahirkan. Yang ketiga, hipertensi. Keempat, kelahiran prematur. Kelima, depresi pasca melahirkan. Dan yang terakhir yaitu keguguran. Kemudian, apa sih hukumnya mempelajari tentang hukum nikah? Hukum nikah adalah fardu bagi setiap muslim. Fardu kifayah bagi mereka yang akan melaksanakannya di kemudian hari, dan fardu ain bagi yang akan segera melaksanakannya dalam waktu yang dekat. Saya Rahmatania. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pernikahan dini dalam berbagai perspektif. Yang pertama, pernikahan dini dalam perspektif psikologi. Psikologi memandang bahwa pernikahan dini tidaklah sekedar batasan usia pada manusia, karena pernikahan awal tersebut lebih tepat dikatakan sebagai pernikahan belia. Yang pertama, pernikahan dini berkaitan dengan organ seks. Baik organ seks laki-laki maupun organ seks perempuan mencapai ukuran matang pada akhir masa remaja kira-kira umur 21 atau 22 tahun. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan pada usia belasan tahun bukan merupakan masa reproduksi yang sehat, karena organ seks belum mengalami kematangan. Wanita pada usia belasan secara fisiologi dapat hamil dan melahirkan, tetapi pada usia tersebut sebenarnya secara medis dan psikologi belum cukup matang untuk mengasuh anak. Fenomena masyarakat.
khususnya masyarakat pinggiran atau pedesaan, masih terdapat konstruk budaya yang memaksa anak perempuannya untuk menikah ketika masih usia belia. Pernikahan dalam konstruk budaya tersebut lebih berkaitan dengan faktor usia seseorang, meskipun hal ini lebih terjadi pada kaum perempuan. Islam mengajarkan kepada kita bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan yang sah, dan keturunan yang dibuahkan adalah keturunan yang mempunyai kualitas baik secara fisik maupun mental. Bagaimana jika pernikahan di bawah umur dilakukan? Apabila tujuan perkawinan untuk membuahkan generasi yang kuat dan berkualitas, perkawinan di bawah umur sudah sepantasnya dihindarkan. Karena tujuan pernikahan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksual semata. Dalam psikologi perkembangan, dijelaskan bahwa usia di bawah 18 tahun merupakan usia yang belum siap dan belum matang untuk berumah tangga. Mereka masih berada dalam naungan perlindungan orang tua. Yang kedua, pernikahan dini berkaitan dengan emosi. Usia remaja merupakan suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Remaja terkadang terlihat sedih dan pada saat yang tidak lama terlihat begitu gembira. Kesedihan dan kegembiraannya terlihat over dan terkesan meledak-ledak, bahkan sulit dikendalikan. Bagaimana jika pernikahan dilakukan pada usia belia, di mana remaja belum memiliki kesiapan baik secara fisik maupun psikis? Jika itu terjadi, perwujudan keluarga yang penuh dengan cinta, mawadah dan warohmah mungkin akan jauh dari impian. Sebab, dalam usia belia atau usia labil, remaja biasanya mempunyai sikap suka menang sendiri, sehingga kemungkinan terjadinya konflik keluarga sangat besar. Kungkungan-kungkungan yang dialami akibat tanggung jawab dan beban rumah tangga yang berkaitan dengan nafkah dan mengurus anak-anak menjadikan hilangnya kebebasan mereka untuk keluar dan bergaul dengan teman sebayanya. Komunikasi yang berlangsung juga sudah tidak menunjukkan bahwa dia masih berada dalam usia remaja. Dari sisi perkembangan manusia, di mana tugas-tugas perkembangan remaja harus berlangsung saat itu pula, dan tidak akan pernah terpenuhi. Kemungkinan akibat yang terjadi adalah terbentuknya sebuah kepribadian yang tidak matang, ataupun matang tetapi tidak utuh. Mereka akan terlihat serius dalam mencari nafkah, tetapi psikologinya penuh dengan kecamuk yang terkadang tidak dapat diungkapkan kepada orang lain. Dari sisi psikologi, pernikahan dini dapat berdampak terjadinya disharmoni keluarga. Disharmoni dapat terjadi karena emosi pasangan yang bersangkutan masih sangat labil, serta pola pikir yang masih belum matang. Dilihat dari berbagai sisi psikologi, pernikahan dini memang mempunyai banyak dampak negatifnya, seperti depresi berat atau neuritis, yang dapat membuat pasangan pernikahan dini menjadi menarik diri dari pergaulannya, padahal usia anak-anak menjelang remaja adalah usia yang penuh dengan imajinasi dan ide kreatif. Akibat pernikahan dini dapat menjadi pribadi yang tertutup atau sering disebut introvert. Yang kedua, konflik yang berujung perceraian. Perasaan emosi biasanya akan mulai stabil pada saat usia 24 tahun. Dan sebetulnya, di usia tersebut orang akan mulai menginjak usia dewasa. Secara psikologi, usia 20 sampai 24 tahun merupakan usia dewasa muda atau late adolescent. Masa inilah terjadi transisi dari masa remaja ke dewasa. Dan di usia inilah mulai pencarian jati diri. Dapat dibayangkan jika seorang anak usia di bawah itu harus menikah dan menanggung beban rumah tangga. Yang kedua, pernikahan dini dalam perspektif sosiologi. Melalui pandangan sosiologi, dapat dilihat
bahwa pernikahan dini dapat merugikan dan juga menguntungkan dalam beberapa aspek. Dalam kehidupan sosialnya, ketika seseorang sudah menikah saja, ia akan dibatasi geraknya seperti ia tidak bisa bergabung kembali dengan teman sebayanya. Keuntungannya, kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi jika mereka mampu mencari kebutuhan hidupnya. Selain adanya pemicu, ada juga dampak dari pernikahan dini. Di antaranya, jika ada perceraian dalam pernikahan anak, maka anak tersebut akan menjadi janda dan dikhawatirkan mengganggu psikologi sang anak. Begitu juga dengan adanya paksaan dari orang tua dan adat istiadat, maka dikhawatirkan mental sang anak dapat terganggu. Dampak lainnya yaitu kesenjangan ekonomi. Anak-anak yang menikah usia dini, tentunya mereka belum memiliki kemampuan atau etos kerja yang baik untuk menafkahi keluarga nanti. Alangkah lebih baik orang tua lebih mendukung perkembangan si anak yang seharusnya ia lakukan di usianya, serta lebih memperhatikan pergaulan si anak. Umumnya pernikahan boleh dilakukan oleh siapa saja dan usia berapa saja, tetapi dengan tingkat kedewasaan yang sudah matang, agar dapat membina rumah tangga yang baik dan tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pernikahan dini dalam perspektif agama. Pernikahan adalah suatu ibadah yang sifatnya sunnah yang dijalankan oleh umat Nabi guna memenuhi ibadahnya kepada Allah. Pernikahan terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang sekiranya usianya mampu untuk menjalankan kehidupan yang akan dijalaninya sebagai sepasang suami istri. Umumnya, pernikahan dilakukan oleh seorang yang berusia minimal 16-18 tahun bagi perempuan, dan bagi laki-laki setidaknya ia sudah menginjak usia 19 tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak berusia di bawah 16 tahun. Anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun yang seharusnya menghabiskan masa remajanya dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, kini sebaliknya yaitu marak terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini di zaman modern ini lebih banyak terjadi bukan hanya antara anak laki-laki dan anak perempuan di bawah usia 16 tahun, tetapi banyak anak perempuan atau laki-laki yang menikahi seorang lebih jauh usianya di atasnya. Contoh saja, akhir-akhir ini muncul sebuah fenomena anak laki-laki yang menikahi seorang nenek yang usianya jauh berbeda. Hal ini terjadi dengan alasan tersendiri dari masing-masing pihak. Fenomena lain yaitu pernikahan antara seorang anak laki-laki dan perempuan yang masih berusia 14 tahun yang hendak menikah. Dikisahkan kedua anak ini saling jatuh cinta terhadap satu sama lain sehingga timbul rasa ingin memiliki. Jika dikaitkan dengan hukum Islam, apakah pernikahan dini ini diperbolehkan? Dalam Islam sendiri tidak ada batasan mengenai usia pernikahan. Diiringi dengan cerita dari Rasulullah yang menikahi Aisyah pada usia 6 tahun, yang saat itu usia Nabi 36 tahun. Dengan perbedaan usia yang jauh itu, terlihat bahwa Islam tidak membatasi usia pernikahan. Dalam Al-Quran sendiri, tidak ada rincian tentang batas usia pernikahan, baik laki-laki ataupun perempuan. Surat dalam Al-Quran mengenai pernikahan saat itu tidak melihat kondisi zaman sekarang, hanya melihat kondisi pada masa itu. Sejak zaman dulu, budaya pernikahan dini dalam Islam memang sudah terjadi, bahkan seolah menjadi tradisi. Faktor pernikahan dini. 1. Faktor ekonomi. Masalah ekonomi pada keluarga seringkali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya, karena orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini. Dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga.
Karena menurut orang tua, anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya. Hal tersebut sering banyak dijumpai di pedesaan, tetapi sekarang ini juga banyak juga di perkotaan. Tanpa peduli usia anaknya yang belum menginjak dewasa, orang tua hanya mengizinkan saja karena untuk meringankan beban keluarga. 2. Faktor orang tua. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak, merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk keluarga. Orang tua yang mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu hingga siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Ada faktor orang tua karena rendahnya pendidikan kedua orang tua, sehingga pola pikir mereka pun bersifat pasrah dan menerima. Kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 3. Faktor pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah, seringkali pendidikan tersebut terabaikan. Karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah, pendidikan seringkali dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat karena banyaknya anak-anak yang hanya tamat sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan sehingga seringkali orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah. Hal ini mengakibatkan terjadinya rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia dan mengakibatkan terjadinya pernikahan dini karena tidak adanya kegiatan positif yang dilakukan anaknya. 4. Faktor pola pikir masyarakat. Kehidupan di wilayah-wilayah yang padat penduduknya biasanya ditandai dengan hubungan saling pengaruh-mempengaruhi yang sangat menentukan dari para tetangga. Pola kehidupan ditandai dengan keinginan untuk ikut campur dalam kehidupan keluarga-keluarga lain, yang tidak mustahil akan menjadi dampak yang sangat serius akibatnya. Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang menikah muda dalam pernikahan sering terjadi, misalnya adanya kekhawatiran orang tua kepada anak perempuannya yang sudah menginjak remaja walaupun usia anaknya belum mencapai dewasa atau masih di bawah umur. Biasanya orang tua yang tinggal baik di pedesaan atau di perkotaan, apabila anak perempuannya tidak lagi bersekolah dan tidak mempunyai kegiatan yang positif, maka pada umumnya akan menikahkan anaknya tersebut cepat-cepat karena takut akan menjadi perawan tua. Sehingga terkadang orang tua akan segera menikahkan anaknya. Dengan begitu, orang tua tidak merasa malu lagi karena anaknya sudah laku. Dan apabila terdapat orang yang belum menikah sampai di usia 25 tahun ke atas, maka akan menjadi bahan guncingan karena dianggap tidak laku. 5. Faktor media massa dan internet. Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Hal ini membuat mereka jadi terbiasa dengan hal-hal yang berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Memang pendidikan seks itu penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa. 6. Faktor adat. Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tapi masih 7. Faktor hamil di luar nikah. Fenomena hamil di luar nikah saat ini sudah banyak ditemui masyarakat sekitar, karena hampir setiap hari di media TV menyajikan berita-berita mengenai seks, seperti pelecehan seksual. Remaja saat ini dengan mudah mengakses internet mengenai hal-hal yang dewasa. Apabila anak tidak mempunyai bekal kecerdasan emosional, maka anak akan mencoba hal-hal baru seperti contohnya hubungan seks di luar nikah. Kurangnya kasih sayang dan perhatian dalam keluarga juga menjadi salah satu penyebab anak terjerumus dalam seks di luar nikah. Anak remaja yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian, apabila tidak ditopang dengan keluarga yang harmonis, maka anak akan melampiaskan dengan melakukan perbuatan yang dilanggar oleh norma dan agama. Ada pula faktor karena orang yang sudah hamil di luar nikah terpaksa harus dinikahkan, dilakukan untuk menghindari aib keluarga mereka.
walaupun masih di bawah umur, tetap dinikahkan karena anak perempuannya yang terlanjur hamil duluan. Selain itu, gaya hidup dan perilaku seks yang bebas mempercepat peningkatan kejadian kehamilan pada remaja. Hal ini disebabkan oleh cepatnya pertumbuhan remaja yang dirangsang oleh banyaknya media yang mempertontonkan